Oke, ini nanti kalian bisa membuka kelas masing-masing atau kelas ini juga nggak masalah, yaitu pada file, kemudian materi kelas, di situ ada modul evolusi. Kalau kita bisa berikan. Ya, ini adalah beberapa topik-topik yang sebagian sudah kalian pelajari. Tapi coba fokuskan pada nomor 4. Memahami tentang hukum Harvey-Weinberg. Bahasa ini itu membicarakan tentang genetika populasi. Artinya jika kita ingin menghitung apakah frekuensi gen, frekuensi alel, sama lain, atau frekuensi genotip sebuah penyakit, misalnya albino ya, atau yang lainnya, misalnya genetik rambut ya, rambut lurus, keriting, ataupun sifat baik, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Langsung kita menuju ke halaman 19. Halaman 13. Oke, berapa ini? 10, 11, tengahnya. Hukum ini menyatakan frekuensi alel dan frekuensi genotip suatu populasi dari kombinasi adalah Harvey-Weinberg adalah seorang ahli, yaitu Harold Harvey, seorang matematikawan, dan Dr. Wilhelm Weinberg, seorang Jerman. Nah, menurut mereka bahwa frekuensi alel, frekuensi genotip itu ternyata dari tahun-tahun selalu konstan. Contohnya ya, jumlah penderita pada suatu lokasi itu dari tahun frekuensinya tetap perbandingan antara penderita albino dengan yang jumlah hidup. Misalnya tahun 2000 itu sama dengan 2010 dengan tahun 2020 belajar. Itu dimaksudnya selalu konstan. Juga ada belum sesuai. Oke. Dengan catatan, itu ada syaratnya. Yang pertama adalah jumlah populasinya besar. Misalnya kita melakukan di sebuah penelitian di sebuah RT yang hanya berpenduduk 90 atau bahkan kurang, maka hukum ini tidak berlaku. Artinya jumlah frekuensi atau frekuensi gen, frekuensi genotipnya itu tidak konstan. Karena jumlah populasinya itu terlalu kecil. Syaratnya di sini adalah populasinya banyak. Syarat yang kedua, frekuensi akan konstan jika merupakan populasi yang tertutup. Artinya tidak ada arus keluar maupun keluar maupun masuk dari penduduk. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi dan tidak terjadi seleksi alam. Perkawinan antara berlangsung acak. Yang dimaksud acak itu tidak pilih-pilih. Artinya gini,
Misalnya di suatu daerah berlaku suatu aturan, contoh ya, suku Sunda harus menikah dengan orang Sunda. Orang Jawa harus dengan orang Jawa. Orang Makassar harus dengan Makassar. Orang Sasak harus dengan Sasak. Nah itu namanya perkara yang tidak acak. Jika terjadi pada kasus seperti itu, maka hukum Hardy-Weinberg tidak berlaku. Artinya frekuensi gen dan frekuensi genotimnya itu tidak konstan. Tapi contoh perkara acak itu misalnya tidak pilih-pilih. Artinya suku Sunda boleh saja menikah dengan Makassar, Makassar dengan Buton, Buton dengan Dayak. Nah itu enggak masalah. Itu namanya perkawinan secara acak. Kemudian syarat terakhir adalah viabilitas atau kemampuan hidup dan fertilitas itu sama. Baik, di modul ini sudah ada sekali lagi di kelas kalian. Ini sebenarnya rumusnya ada 2 saja. Ini diberikan contoh soal di sini ya. Sebenarnya beserta penyelesaiannya. Cuma menurut saya bagi sebagian orang mungkin ini terlalu singkat caranya. Artinya tidak menjelaskan bagaimana asal usulnya. Karena itu pada pertemuan sekarang kita akan mencoba membicarakan lebih detail dengan harapan pemahamannya semakin meningkat. Sebenarnya rumus ini cuma ada 2, walaupun di sini ditulis 1 bahkan ya. Yaitu yang pertama, ini ya, seperti tulis ini. Nah, yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, P plus Q sama dengan 1. Jadi hanya saja. Saya pikir tidak terlalu susah untuk menghafal rumusnya ya. Tapi lebih penting lagi adalah mengaplikasikannya rumus ini ya. Memahami dan mengaplikasikannya. Oke, kita masuk ke soalnya. Di dalam sebuah kota terdapat pada albino 16%. Berapa jumlah orang yang normal heterozigot? Kalau jumlah penduduk kota tersebut adalah 50.000 orang. Oke, kita kerjakan di sini saja. Kita cari luas, lahan yang luas untuk mengerjakan. Oke, misalnya di sini. Cukup ini ya. Ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, tulis saja apa yang diketahui. Oke, misalnya di situ loh, gede banget. Ah, ini dia. Ya. Diketahui. Yang pertama tadi adalah jumlah orang yang menderita albino ini sama dengan 16%. Kemudian jumlah populasi yaitu ada 50.000 orang. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah orang yang normal heterozigot. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus paham dulu gen yang terlibat di sini. Kita ketahui bahwa albino, dalam kasus albino itu ada 2 gen.
gen A besar, dan gen A kecil. Di mana gen A ini, N besar maksudnya itu merupakan gen normal. Sementara gen A kecil, ini adalah gen albino. Albino. Dalam notasi Hartley-Weinberg tadi, itu rumusnya menggunakan P dan Q. Maka A besar ini diumpamakan sebagai P, sedangkan A kecil sebagai Q. Sehingga dalam kasus ini itu kan ada beberapa macam genotip ya. Jadi genotip yang ada di albino, kasus albino masuk ada A besar, ada A besar A kecil, ada A kecil A kecil. Nah, inilah orang yang albino, sedangkan duanya adalah orang yang normal. Yang atasnya adalah normal, yang bersifat homoseksual. Kemudian yang bawah ini normal juga, cuma dia normal yang bersifat hetero. Oke, kita mulai. Untuk menyelesaikan perhitungan Hartley-Weinberg, yang pertama kita lakukan adalah hitung dulu berapa frekuensi gen atau frekuensi alel dari masing-masing gen. Jadi kita harus tahu berapa frekuensi A besar dan frekuensi gen A kecil. Caranya dari mana? Dari yang sudah diketahui. Yaitu di situ disebutkan albino 16%. Albino tadi kan A kecil. Sementara A kecil tadi disebutkan dengan Q. Berarti albino yang A kecil kan 0,16, saya buat desimal. Maka AA kecil ini berarti sama dengan Q kuadrat kan? Kan Q, yaitu Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 0,16, sehingga Q sama dengan akar dari 0,16, yaitu 0,4. Nah, angka 0,4 inilah yang disebut sebagai frekuensi alel atau frekuensi gen albino. Ingat, frekuensi gen nilainya selalu di bawah 1, 0, ya. Kemudian kalau Q sudah ketemu, tinggal kita cari P. Sementara rumusnya kan mengatakan P plus Q ini sama dengan 1. Sehingga P bisa dicari 1 min 0,4 min Q. Maka P sama dengan 0,6. Nah, angka 0,6 inilah yang disebut dengan frekuensi gen atau alel normal. Oke, kita sudah menjawab berapa masing-masing frekuensi. Untuk menyelesaikan perhitungan, mulailah dari yang resesif, dari Q. Meskipun dalam soal misalnya, itu yang diketahui justru yang gen dominan. Maka carilah yang resesif dulu. Sekali lagi, meskipun dalam soal yang diketahui gen dominan, maka kita untuk memulai perhitungan harus dari yang resesif. Nah, kalau sudah ketahuan nilai P dan Q, maka yang lainnya frekuensi genotip itu bisa dihitung. Kembali ke tadi bahwa ada 3 genotip kan A besar. Misalnya A besar kecil dan A kecil. Ini tadi kan A itu lambangnya adalah P. Maka
A besar berarti ada PP atau P kuadrat. Kemudian yang A kecil, A tadi kan adalah Q ya, ini Q. Maka ini kan Q kuadrat. Nah, yang A besar A kecil ini itu adalah 2PQ. Sehingga kalau Hardy-Weinberg mengatakan rumus ini kan, rumusnya kan dikata Hardy-Weinberg itu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama 1 kan. Dalam konteks genotip, maka ini adalah A besar, ini A besar, A kecil, yang ini A kecil, A kecil. Kembali ke soal, yang ditanyakan adalah frekuensi genotip jumlah orang yang normal heterozigot, yaitu jumlah A besar, A kecil. Meskipun yang ditanyakan jumlah orang, tetapi kita bisa menghitung jumlah orang kalau frekuensi genotipnya itu sudah tahu. Karena jika sudah tahu frekuensi genotipnya, maka kita tinggal mengalihkan dengan jumlah seluruh populasi. Sehingga ketemulah jumlah orang yang bersangkutan dengan genotip tersebut. Sehingga sebagai langkah awal dalam hal ini, kita harus menghitung berapakah frekuensi genotip orang normal A besar, A kecil. Kita sudah tahu bahwa dia adalah rumusnya 2PQ sama 2PQ. Tinggal kita masukkan 2 kali P 0,6 kali Q 0,4. Maka frekuensi genotipnya sama dengan 0,48. Jadi angka ini merupakan frekuensi genotip. Karena hurufnya sudah lebih dari satu ya, maka ini disebut frekuensi genotip. Kalau cuma A besar, A kecil, itu namanya frekuensi gen atau frekuensi alel. Tapi ketika sudah A besar, A kecil, itu namanya frekuensi genotip. Baik, kembali ke sini. Frekuensi genotipnya ketemu 0,48, maka jumlah orang yang normal hetero atau genotipnya adalah A besar, A kecil, tinggal mengalihkan ini, yaitu frekuensinya dikalikan dengan jumlah populasi 50.000. Maka ketemulah angka berapa? Iya, 24.000. Betul ya? Nah, sehingga angka ini merupakan jumlah dari orang yang normal heterozigot. Oke, ada pertanyaan barangkali? Dipersilahkan. Karena setelah ini kalian menuju ke kelas masing-masing. Di situ sudah ada sebuah soal tentang hukum Hardy-Weinberg. Cuma kasusnya bukan albino, tapi kasus yang lain. Tetapi ingat, mulailah dari yang resesif. Jadi untuk menghitung, carilah dulu berapa nilai Q, baru nilai P. Nilai Q didapat dari genotip yang bersifat atau gen yang bersifat resesif. Baik, ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dengan demikian setelah sudah pertemuan hari ini, kita kembali ke halaman meeting. Saya minta tolong hidupkan kamera untuk kepentingan presentasi.
Silakan hidupnya kameranya. Kamera. Dan kita melihat together mode bersama. Sehingga ketahuan berapa kursi yang terisi. Ya, oke. Yosafat yang paling rajin untuk menghidupkan kamera ini. Baru 6 orang. 7, 8, 9, 10, 11, 12 mana? 13, 14, 15 silakan muncul. 16, 17. Ayo ini 2 kelas ya, 2 kelas. Harusnya banyak. Oke, lanjut terus. Baik, foto pertama. Ini foto pertama. Masih sedikit ini. Foto kedua lebih banyak. Ya, foto kedua. Nah, ini banyak. Foto ketiga. Kita tunggu sampai banyak. Ya, kelihatannya duduk bersebelahnya, padahal berjauhan gitu. Nah, bisa nyentuh siapa ini? Menyentuh Sarah Maya. Apa lagi? Nggak tambah orang? Satu lagi yang terakhir, semoga paling lengkap. Ya, boleh bergaya. Boleh bergaya kayak apa gayanya terserah. Satu. Iya. Silakan disir rambutnya. Loh, ini depan ada yang kebalik. Kepalanya itu siapa itu? Yang miring-miring tuh. Ada foto yang miring-miring. Oke, ini. Ini loh yang miring-miring siapa ini? Ini loh. Ah, ini. Iya. Siapa itu? Udah tegak belum orangnya? Oh, hilang sekarang. Ya, muncul lagi. Oke, semoga lebih lengkap lagi orangnya. Nah, ada lagi yang belum muncul mungkin? Oh iya, pesan saya ini karena awal bulan Desember ya. Insya Allah kita akan sumatif. Jadi yang masih ada tanggungan belum ulangan terutama, segera saja ulangan susulannya. Sebelum makin bertambah berat, makin bertumbuk ini makin berat. Oke ya. Dan sekali lagi setelah ini sampai dengan pukul 9.30 ya. Karena ada waktu untuk mengerjakan di kelas masing-masing hanya satu saja. Kita akhiri pertemuan pagi ini dengan berdoa. Menurut agama kian masing-masing berdoa mulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sehat walafiat dan mendapat kemudahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk sama-sama. Terima kasih, Pak.